Oke nih Bung Maman dari segi draft nih. Bung Maman ini siapa? Kalau draft aku kayaknya condong ke Fanny sih. Iya karena nggak ada yang bisa Nangkap. ngantiin sih. Kurang ada CC. Hmm. Betul. Apalagi itu udah dua hero yang bisa masuk asal-asalan tuh, Claudio sama si Fanny. Dan itu burst semua. Dan Iya betul hero-hero sekali. dari ininya dari Tipis-tipis. iya tipis-tipis kecuali Esmeralda. Itu pun Esmeralda kalau udah late game kayak jadi dilumat juga sama Cloud. Iya betul. Udah pakai pistol sama DHS. Udah Nangis-nangis cukup. juga tuh. Uh-uh. Kita masih menunggu siapa ini yang belum masuk. Ke 100 semua? Wah kurang tahu kalau dari saya. Kayaknya mungkin salah satu dari ini dia yang nonton juga deh. Entah Mungkin itu. apanya langsung Oke. saja kita memasuki game yang pertama antara Eternal Zerwi melawan tim Resistance. Silahkan Bu Paman. Oke. Di pertandingan kali ini kita akan membutuhkan dua tim dari papan atas dan juga yang lagi di dasar klasemen. Dan kita melihat dari seorang Vals yang bukan Val dari Geek Fam menarik seorang Hellcard dan langsung dicicil begitu aja setengah darah. Wow, untuk di early game-nya sudah sangat mengganggu dari seorang Franco. Sudah mulai tercicil-cicil dari seorang Drekat. Ya walaupun bisa mendapatkan buff-nya juga sih, tapi oke, ditarik dan matikah? Oh, nggak ada skill 2 sayangnya. Serang Fanny kita lihat langsung saja Hazard apakah tampaknya tidak. Apakah hanya mengamankan Little Wanderer dan diamankan dari Lihat Fanny seorang yang mulai masuk, lihat Hellcard dan digesek-gesek gitu aja sedikit lagi dari seorang Hellcard dan first blood didapatkan oleh seorang Fanny. Fanny yang satu tua langsung mendapatkan seorang Hellcard dan juga kita lihat dari karinya di arah Goldpen belum terlalu berani untuk melawan seorang Cloud, masih kecil-kecil aja. Sekarang apa? Oke betul sekali komandan. Namanya terjadi adanya Iron Hook lagi apakah akan terjadi terbombunuhan tapi namanya tidak, masih ada freak out dari seorang Kyle, main satu Kyle di sana. Dan untuk kedua land yaitu di Expilent dan Goten masih aman-aman saja, masih tidak ingin berbatik kriya, tidak ingin menukar darah, terlalu menukar darah maksud saya. Masih farming saja di antara Goldland dan Expilent kita nih Bung Maman. Ini Hazardnya kenapa ketinggalan satu level ya? Padahal dia yang mati kan ini, si Draken. Cepet ya Draken ya, farmingnya. Tapi kalau kita lihat di arah jungle kita mulai mempertemukan seorang Lydia dan juga seorang Kyle dan juga dikejar begitu saja seorang Hellcard. Haruskah meninggalkan? Tidak, rupanya masih bisa hidup dan harus tertake down begitu saja menggunakan blomnya. Sementara itu Fanny mulai datang, tidak ada blue buff, energi cukup boros, masih bisa mundur dari kedua tim. Tidak ingin memaksakan lebih. Sementara itu kita lihat dari seorang Marsa yang mulai datang mengganggu seorang digocek begitu saja dari seorang Cosmo. Cosmo tidak terkena damage yang cukup besar di sana, sedangkan Vaku mulai datang mengintip-ngintip gitu aja. Cosmo mulai masuk dan terretri begitu saja, bisa didapatkan begitu saja. Fanny-nya mulai masuk, sat, gak terbunuh satu orang pun dari kedua belah tim. Oke betul sekali Bu Maman, dan dari seorang Fanny langsung ngamain ke arah blue buff saja karena kita ketahui Fanny tanpa blue buff bukan aku tanpa kamu. Tapi dari atas dari seorang Cosmo cukup tersakiti di sana, tinggal satu bar darah dan mungkin habis ini akan mengisi lagi untuk barnya. Tapi dari seorang Fanny langsung ke atas apakah terhubung dari seorang Esmeralda, masih punya sprint di sana, langsung terkena damage dari seorang Lilia di sana dengan skill 1-2-nya yang cukup menyakitkan untuk di early game kali ini. Silakan Bu Maman. Di HBD begitu saja terpergok gitu ya kalau bahasanya. Sementara itu kita melihat seorang Draken bertemu dengan seorang Envy mulai cicil-cicil gak terkena damage, rupanya masih bisa mundur dari seorang Envy. Sementara itu di area Goldland kita temukan dua Goldlander dan juga dua roamernya yang saling mengikuti begitu saja ya dari seorang Vals yang bukan Val dari Geek Fam. Kita mulai lihat apakah menarik begitu saja dan tidak terkena, masih bisa dihindari begitu saja. False-nya belum dikeluarkan ultimate dari seorang Franco dan Fanny masuk bisa sasa 2 langsung ada blazing duet 15 miliar kah, tapi namanya seorang Fanny sasa 2 tidak ada energi lagi, langsung pulang, langsung ada Seeking Eagle, langsung ada Bloody Hand dari seorang False di sana ya, bukan dari mana Bu Muhammad tadi? Dari Geek Fam. Dari Geek Fam, aku lupa, sorry guys. Akhirnya menghilang dari seorang Matilda di sana. Yes. Kalau kita lihat dari arah jungle-nya, Fanny mulai diintip gitu saja oleh seorang Hellcard, tapi gak jadi untuk mengambil dari blue buff-nya karena kita tahu dari Hellcard-nya juga sendirian aja, belum ada temennya, dan juga dari seorang Draken berusaha untuk mundur aja, nggak jadi untuk menginvasi. Sementara itu di arah top lane kita melihat adu mekanik antara Cosmo dan juga
SWOT ya, RPG SWOT yang saling garuk-garukan dan juga cukup berani untuk melawan. Dan di blue buff terjadi perebutan dari blue buff seorang Hellcard, dari seorang Draken berusaha diambil buffnya dan tercuri begitu saja. Fanny mulai satu berani masuk dan Nightfall dikeluarkan, tidak mengenai siapapun, belum tercuri dari seorang Envy masih bisa menggunakan boots-nya, masih bisa untuk mengejar seorang Sicilian. Kalau kita lihat sini dari seorang Claudio yang mulai masuk dan Roku begitu saja, bajingannya mantap. Take down 2 ditukar dengan 0, gak worth it sama sekali, dan turtle-nya pun harus dicicil begitu saja oleh tim Eternal Zawire. Silakan apa? Terus sekali nampaknya dari Eternal Zawire menamankan turtle tanpa ada kontes, langsung ada seorang Vanessa 1-2-2, tapi mega kill didapatkan dari seorang Envy dengan Lilianya yang cukup menyakitkan untuk game yang pertama kali ini. Udah ngamalin ke arah Enchantment dan akan OTW ke Ice Queen Ball sepertinya. Ini berat sih kalau dari early game-nya, benar-benar terpressure 6 ditukar dengan 1 nih. Apalagi dengan False benar-benar mancing manianya tuh mantep banget, benar-benar on point dan mendapatkan umpan yang besar, mendapatkan pancingan yang besar banget ya. Umpannya tuh masuk gitu. Sementara itu kita lihat dari Fanny mendapatkan seorang Sicilian, benar-benar sat-sat banget dari seorang Fanny, sat jadian benar-benar, dan juga dari Claudio-nya diincar begitu saja oleh 2 orang. Lihat Matildanya masuk dibantu dengan Esmeralda, apakah bisa digocek dari seorang Kane berusaha menggocek, Kane berusaha menggocek dan masih bisa selamat rupanya dari seorang Kane, Lionel Kane, dan masih bisa lari dari seorang Fanny. Hazard mengincar seorang Matilda, dikejar begitu saja dari seorang Kane-nya, berusaha untuk menghindar. Dan melawankan dari seorang Kane di sana sangat bagus. Apakah Firestar Moon namanya penggocean dari seorang Kane? Seorang Esmeralda di sana. Baik banget dari seorang Val yang bukan Val dari Geek Fam, Bung Paman, silakan. We use the power of friendship kalau misalkan ada di meme gitu ya. Benar-benar gocekan dari seorang Lionel Kane, bukan Kane 15.000 ya. Ini Kane 15 miliar ini ternyata. Menggocek-gocek, dan juga dari seorang Val titisan dari Geek Fam, dari pro player yang bisa menghook seorang Esmeralda dengan tepat sasaran. Ini kece banget sih. Sementara itu kalau kita lihat di arah top lane, dan hampir terkena hook dari seorang Hellcard dari Draken ya. Envy-nya berusaha untuk biar aja, belum ada pertempuran yang lebih berarti lagi. Di menit ke-6 sudah tereliminasi dari 3 turret outernya. Bukan awal yang baik. 9 poin banding 1 ini. Dia bukan langsung ada berlihan kan, tapi namanya tidak ingin menggunakan short skill dari seorang Val di sana. Oh iya, Bung dan aku sedikit baru tahu nih. Ternyata dari seorang Hellcard di ulti nggak bisa di ulti dari seorang Franco tadi aku lihat sekilas. Ya, langsung kena apa namanya? Kena silent gitu. Dan dari Franco itu juga cooldown, ternyata baru tahu aku. Iya, emang makanya itu salah satu counter alaminya Franco, tapi kurang efektif di sini ya. Kalau kita lihat, karena Franco-nya itu nge-hitnya siapapun di-hit sama dia. Di-hook sama dia. Dari kita lihat di top lane, dari seorang Cloud mengincar seorang Hellcard dan masih bisa selamat dari kedua belah tim, gak ingin lebih dari seorang Cloud. Masih berusaha untuk mundur. Sementara itu Fanny mulai masuk. Sat mendapat seorang Kari-nya kan berhasil dapat killing spree dari seorang Kari. Harus mundur lagi karena energi cukup sedikit. Dari Lilianya menggunakan Magic Boots-nya dan bisa mundur lagi kah? Masih bisa. Ternyata Franco-nya gagal untuk mendapatkan seseorang di sana. Dari seorang Cosmo mendapatkan 1 turret dan masih bisa mundur kah? Masih bisa mundur kan? Malah tidak, dia mau maju. Ternyata cukup berani dari seorang Cosmo yang bukan Ultraman Cosmos di situ. Betul sih, dan untuk inner turret udah hancur dari top lane dan mungkin akan mengamanin ke arah bottom lane. Tapi masih jaga dari seorang Hellcard di sana. Tapi 3 member dari Eternal Zawire udah ngamanin boost di area. Tapi nampaknya ada Iron Hook lihat kaya betul sekali buat dilakukan seorang Franco, tapi tidak ada backup damage dari timnya. Tidak ingin memaksakan tindakan lagi dengan Franco, langsung mundur saja. Tapi Envy mulai menyakiti dari seorang Cecilia. Dan Iron Hook-nya malah kena lagi, Seringgul juga keluar di sana, dan inner turret yang ingin didapatkan dari seorang dari tim Eternal Zawire didapatkan dengan mudah nampaknya. Bung Paman silakan. Ini bencana, ini berat banget jujur, karena kalau kita lihat dari perbedaan gold sendiri sudah mencapai 10.000 nih, Faf. Sedikit lagi 9.000 lah, 9.000 mau OTW ke 10.000, dan kalau kita lihat dari Bapak Lord akan muncul di
dalam 14 detik lagi. Sementara itu kita mulai pertarungan akan terjadi lagi kah? Dan seorang Franco berusaha untuk mencari-cari mangsanya. Dapatkan seorang kah? Tidak, rupanya hampir mendapatkan seorang Esmeralda, tapi ternyata hooknya belum cukup on point ya. Sementara itu dari Lord ya sudah mulai muncul. Lord pertama masih empuk tapi memiliki potensi yang cukup untuk memberikan daya gedor untuk meratakan turret dengan super minionnya. Sementara itu dari Claudia yang mencicil-cicil cepet banget dong, lihat. Divaninya belum datang. Ini dia Fanny-nya. Ya, dengan cepat sekali ya. Sekali. Selisih 11.000 mungkin bisa jadi end game untuk Eternal Zero sih kalau emang dia mau nge-strike ke end game. Tapi namanya tidak terkena dari Iron Hook-nya di sana. Fanny mulai tersakiti, cukup sakit damage dari Cecilian dan dari Eternal Zero sih harusnya jangan terlalu late game sih karena ada Cecilian. Tapi nampaknya dari seorang Fast cukup langsung ada Bloody Hand di sana. Apakah di all in namanya? Iya, masih ada sprint dari seorang Esmeralda, tapi namanya tidak cukup untuk menyelamatkan dirinya. Esmeralda tidak ada samsak lagi dari tim The Resistance di sana. Langsung ada Black Shoe juga dengan dari seorang Envy hanya untuk taunting mungkin dari seorang Envy di sana. Yes. Tadi kalau kita lihat Kane-nya juga mengeluarkan sprintnya, jadi sprint dibalas dengan sprint gitu ya. Sementara itu dari mid lane-nya mulai dicicil-cicil, cepet banget ya Cloud ini ya, tolong ya. Langsung segitu darah dari inhibitor dan inhibitor ya, dan juga harus hancur untuk inhibitor pertama. Apakah akan jadi momen end game kah untuk game pertama? Dan cepet banget dong. Selisih keuangannya terlalu jauh sih Bung Paman, udah 12.000 aja di minus 10 jadinya terpaut berapa item berarti ya? Mungkin 4 sampai 5 item sih. 4 item lah, anggap aja 4 item. Iya, itu 4 cukup item. banyak banget sih kalau udah minus 10 pula. Dan untuk 10 menit sih. Lord pertama lo belum mati. Belum Iya. itu kan Lord pertama kan tipis banget ya, tapi gak ter-take down nih cepet banget sih game. Memang dari draftnya memang dari diuntungkan banget untuk early game-nya dari Eternal Zawire ya. Iya, Tapi gak expect se efektif itu. Karena untuk recap game kali ini menurut aku pribadi ya, karena dari Eternal Zero ini ngamanin ke arah Fanny yang pertama, ke arah Fanny, ke arah Franco. Kenapa kok Franco? Franco kan bisa kalau emang Franco jago itu kayak dia bisa delay rotasi dari jungler musuh. Jadinya dari seorang Hellcat Draken itu gak terlalu bergerak untuk game kali ini. Terus ada juga Lilia. Kita ketahui Lilia udah dari level satunya itu udah memiliki skill satu dan skill 2 yang cukup menyakitkan juga, dan untuk di game kali ini efektif banget Lianya, dapatin MVP juga dengan karya 616 yang cukup bagus karena gamenya hanya berapa? Hanya 10 menit aja, 80% KP, kill participation dari seorang Lilia sendiri. Dan apalagi ya, itu sih Kak salah satu alasan kenapa kok gamenya cepet, karena dari Eternal Zero itu ngamanin 3 hero early banget, sedangkan dari the team resistant ini gimana ya? Gak ada stun dia. Masalahnya gak ada stun juga, gak ada CC juga buat gantiin serang Fanny. Terus dia itu kayak ngandelin ke arah late game. Kita ketahui kan carry namanya carry, marksman-nya kan butuh yang namanya early. Dan early-nya juga dia udah kebantai-bantai sama Fanny. Juga ada seorang Cecilian juga yang ngamanin ke arah late game, juga seorang Esmeralda. Dia itu kalau dari resistant team itu gak ada samsak lagi sih. Esmeraldanya jadi si paling tersakiti seharusnya untuk dari tim resisten itu sendiri, karena cuma dia yang jadi samsak. Dan untuk untuk hero damage terbesar paling carry tetap jatuh pada seorang Lilia, karena skill 1 skill 2-nya di early game itu sudah sakit, sudah nge-spam skill. Dan untuk si paling si paling tersakiti juga ini Esmeralda. Oh ya, betul, Esmeralda seperti yang aku bilang tadi, Bung. Silakan Bu Aman. Ya, untuk dari si paling tersakiti Esmeralda juga, dan dengan orang yang memiliki partisipasi paling banyak dari kill-nya tentu saja Lilia ya, karena kan dia hampir ada di setiap war. Hadis kalau itu tuh ada merek deodoran tuh hadir setiap saat di. Oh alah, aku tahu. Gak usah disebutin. Iya. Dan ini kalau kita lihat dari seorang Cosmo-nya, dia mau mengarah ke Twilight tapi belum jadi ya. Dia udah bikin dua item gua dan helmet.
Itu kalau misalkan dia jadi dari Twilight Armor langsung jebol sih semuanya. Dan kalau menurutku di sini dari sisi lane itu nggak bisa diandelin meskipun sudah late game. Kenapa? Karena di situ ada Fanny dan juga ada Cloud yang bisa langsung masuk. Nggak ada yang bisa nahan. Iya betul Masalahnya sekali. di situ. Meskipun Ya, sudah late game pun kalah draftnya udah jauh banget sih. Dan mungkin itu dari analisis kita berdua ya. Kita mungkin langsung saja ke game yang kedua. Sambil menunggu di invite-nya. Oke, sudah masuk ternyata. Ternyata kalau room turnamen tuh nggak keluar ya, Faf ya? Iya. Masuk ya? Gimana tadi ya, Bung? Kayak jauh banget sih draftnya. Fanny-nya nggak ada yang nangkep soalnya. Kodenya juga nggak ada yang bisa ngentiin lah. At least ngentiin kalau dia pakai Blazing Duet ke belakang lah. Kita tadi kalau semisal ya, semisal dia gak pick Matilda tapi pick Kufra, beda cerita mungkin ya, mungkin beda cerita. Dia bisa ngecece kasih ke Fanny. Terus dia misalkan ada Blazing Duet, dia bisa ngelompat pakai Tyrant Revenge-nya kan. Tyrant Revenge-nya kan juga bisa ngasih efek ke knock up, jadinya hilang juga batal. Dari cloud-nya batal, dari Blazing Duet-nya. Mungkin bisa menahan lah, atau mungkin bisa ngebalikin malah kalau dia gak pick Matilda tapi pick Kufra. Tapi nampaknya mungkin kalau pakai Kufra gak convert mungkin. Ya gak pede lah, gak confident ya, gak confident. Mungkin hero convertnya mungkin di Matilda gak di Kufra. Nanti jadi Kufra Rek mungkin, gak Kufra LJ. LJ mah bagus Kufranya. Iya, LJ kan bagus Kufranya. Kalau Kufra Rek kan tahu sendiri lah. Iya. Rada oleng. Ya udah. Sorry ya buat Evos Farms. Sorry. Ini kita bukan menjelekan tapi memang emang ya udah gitu. Emang gitu. Karena memang bukan cover pick-nya kan. Kalau kita ngomongin soal hero support, baru kita ngomongin reg. Betul sekali Bung Maman. Angela gitu kan. Hero yang Matilda ya, hero yang ngeselin lah kalau buat roamer support gitu. Reg jagonya. Kalau reg itu emang makronya nggak jadi makronya gede banget sih menurut aku. Si paling makro sih, makro yang paling bagus. Makro yang paling bagus hingga saat ini sih kalau di pro player. Habis itu ada VYN. Walaupun VYN hampir lah 11-12 lah, tapi tetap reg sih kalau buat makro ya. Tapi kalau buat mekanik full hero, Keyboy tetap. Karena Keyboy. Onyx. Keyboy gokil sih. Keyboy gokil sih kalau dari apa namanya? Full hero sama mekaniknya sih gila-gilaan kalau dari Keyboy. Oke, kita masih menunggu dari teman-teman ready ya. Ini kok cuma kita bertiga ya? Perasaan tadi ada 4 deh. Oh iya, tadi ada 4, Mas. Itu kan? Udah baru masuk. Iya benar. Mas Dava udah masuk. Oke. Kita menunggu dari semuanya untuk ready dan memulai pertandingan. Wah, seru banget. Iya betul. Kayak gak ada nafas, kita dikasih nafas sih kita. Iya. Ngomong terus di game ini. Gimana? Habis ini Franco harus di-ban sih. Mungkin harus di-ban sih. Ban sih, iya. Ngeselin sih Franco-nya tadi. Momennya itu loh, Bung, momen pas nyelamatin seorang Cloud itu. Gila sih. Pas banget. Mau di slabem sama Esmeralda. Ada air juga. Iya, bener aja. Nah, tapi betul sekali langsung aja. Gak mau ketemu Franco lagi dari tim Resistance, langsung aja di ban. Nampaknya di respect ban buat Vals yang bukan Val dari Geekfam. Dan masih template ya Julian di ban. Berarti paling nanti ada Link yang di ban juga, ataupun Valentina paling masih di ban juga. Masih template kayaknya dari tim Eternal Zoe. Iya betul, Valentina di ban langsung aja. Ada I'm of You dari seorang Valentina di sini yang bisa mengcopy semua ultimate hero, langsung aja akan masih template aja sih Bung Maman. 1-1 Link. Ada Atlas mungkin kalau mau di ban. Tapi Atlas udah nggak ada counternya nih, nggak ada Valentina nih. Nggak bisa ngebalikin lagi nih sebenarnya kalau mau ngambil Atlas. Digi Maman. Tapi Digi jarang. Digi karena kan crowd controlnya sedikit kan. Jadi kalau untuk team fight benar-benar cuma anti CC doang. Iya. Anti CC doang. Link masih di ban, nggak mau seorang Hazard pakai Linknya. Karena setahu aku Hazard Linknya sih jago sih emang. Kemarin itu kita pas nge-cast
Santa Maria itu tuh Hazard itu pakai Link sama Vanis, saya ingat aku. Vanis sama Hazard. Vanis sama Link maksud aku. Dari seorang Hazard. Emang jago sih Pak main asasinnya dari Hazard. Berarti emang player assassin banget ya. Iya, Titisan assassin banget. titisan Albert. Oke, Masya di ban, terus ada yang ketemu Masya. Dan Masya udah di nerf ya, tapi masih juga ya buat dari lagi bisa melakukan ban. Emang tetap nyebelin kok, gimana pun juga. Xavier lepas. Iya, Xavier. Oke. Atlas juga terbuka lebar. Apakah Gimana Atlas? Digi yang bisa menginin, tapi enggak. Silian. Gif bisa juga dipakai. Untuk pemilihan Yves sih masih oke sih. Kalau Tapi terlalu cepet gak sih Kumaman kalau di Iya. first pick ya? Mungkin bisa ke role lain selain mid lane lah sebelum fase ban kedua. Yes. Tamusin masih kebuka lebar ini. Tamus juga bisa dipakai. Esmeralda mungkin. One nampaknya di pick untuk isi gold lane yang akan dipakai seorang Kane. Envy akan ke Lilia kah? Enggak, namanya Sicilian akan diberi tutor untuk bermain Sicilian dari seorang Daf Sukagaba di sini. Dua hero late game sudah diamankan dari Eternal Zaire, sedangkan dari Xavier itu dari early sampai late sakit juga sih. Iya, sampai juga cukup sakit sih. Early udah nguasain banget juga sih terus sang Xavier. Esmeralda juga di pick untuk mengisi XP lane maybe. Yes, ini untuk XP sih. Nggak mungkin kita lihat dari Esmeralda Retribution. Agak ini ya. Resiko. Tapi ya. mungkin enak sih, Wan. Aku pernah soalnya. Semua aku udah coba sih. Emang rada jiwa-jiwa troll aku sih. Aku build tank kayak apa ya? Aku pernah nyoba jungle Esmeralda itu build tank enak juga sih, tapi Digi nampaknya harus diamanin. Jadi mungkin nggak mau memaksain ke arah Atlas dari Eternal Zaire. Kalau gitu dari tim Eternal Zaire harusnya main hero board semua aja sekalian. Mungkin supaya bisa gak ada source skill yang ini. Ke arah roamer support mungkin yang CC-nya nggak terlalu nyebelin sih, mungkin Matilda maybe. Apalagi ya? Rafaela mungkin. Rafaela juga bisa di-pick. Tapi karena kan dia kalau memberikan movement speed dia. Iya, betul sekali. Tapi minusnya sih kalau dari kalau minusnya pakai roamer support. Kalau dari jalurnya nggak main jungler tank, cukup kesusahan dari XP-nya karena dia jadi solo samsak sih menurut aku. Jadi kalau emang mau main roamer support sih seharusnya junglernya tank biar ada dua samsak lah di depan, biar damage dealernya itu nggak terlalu jadi pede gitulah kalau jadi damage dealer, kalau punya dua samsak. Kalau itu menurut aku sih. Jangan Muhammad. Oh ini aja roamernya Baxia aja tuh. Bisa jadi, iya betul. Baxia aja tuh. Masuk. Dia anti Esme dan dia juga nggak punya banyak stun kan. Dia malah mengandalkan dari pasifnya yang anti regen itu. Harusnya Baxia sih ini. Masuk Bung Maman, masuk lupa aku. Betul. Baxia bisa. Ini Akai juga Akai di ban. Nah. Baxia sih ini harusnya. Ya Baxia masuk boleh. Kalau emang dia ngemaksain ngeban assassin. Dan slot buka lebar. Ke arah assassin emang Baxia jadi salah satunya. Oke, namanya strike ban untuk dari tim Eternal Zaire, langsung ngeban ke arah god lane-nya, ke arah Clean sama Eritel. Jadi gak ada Clean sama Eritel di game kali ini. Beatrix buka lebar, Popol Kupa juga masih ada sebenarnya. Beatrix gold lane ya betul sekali. Nah, gold lane sebenarnya masih luas sih kalau menurutku ya. Apalagi Popol Kupa yang benar-benar ganggu banget kalau one by one situation. Dan kalau kita lihat di sini dari tim Resistance akan mengamalkan hero apa lagi? Assassin harusnya ya, kalau lihat track record dari seorang Hazard, semua Assassin harusnya mending di ban aja. Iya sih ya, harusnya ya. Tapi namanya juga Hilda. Dan kemungkinan besar dari The Resistant itu ngamanin Assassin sih harusnya kalau dia ngamanin Hilda. Direct jungler kah? Oke, namanya kita bareng kah? Oke, nampaknya masih pamer skin.
Pamer skin biasa yang nanti jadi luar biasa. Dia bikin challenge sebelum sesudah ya. Maybe. Apakah Florin sih? Florin oke. Tolong ya, Anda kalau mau pamer nanti aja ya skinnya ya. Cosmo. Layla? Enggak mungkin Enggak, Layla enggak sih. mungkin. Matilda. Sekali berarti ya seharusnya dari Hazard karena hero signaturnya yaitu Fanny sama Link di ban. Mungkin dia bisa ke arah Baksha tank apa? Baksha jungle mungkin. Bisa, Baxi Jungler bisa. Ini damage dealer-nya berarti nanti full dari 1-1 dan juga dari Sama Sicilian sekali. Apa kalian selalu? Basketnya oke. Diamanin terus sekali karena dia ngeban ke arah Hilda gak mau dirusuin. Balmon. Balmon lupa aku. Balmon juga bisa jadi opsi buat jadi jungle dengan adanya ultimate-nya buat ngamanin ke arah setelah counter betul sekali ke arah objektif yaitu Turtle sama Lord itu cukup mudah langsung ditambahin retribution aja. Lancelot juga pakai udah 3 stack dari Puncture langsung menggunakan Tone Rose ya cukup mudah juga buat ngamanin ke arah objektifnya. Tapi kalau kita lihat di sini sih, menurutmu siapa Faf yang diunggulkan dari segi pemilihan draft pick-nya? Kalau dari draft pick ya, kalau untuk diginya sih nggak terlalu main. Kenapa? Karena nggak ada hero CC yang cukup nyebelin dari Eden Hazard. Yes. Dan kalau untuk early aku lebih suka ke arah itu sih, ke arah The Resistance. Tapi untuk late game tetap Eden Hazard. Jadi untuk kedua tim sih harusnya saling tabrak. Maksudnya dari Resistance harusnya berani nabrak lah karena dia memiliki power banget di early karena ada Gigi, terus ada siapa namanya aku lupa midnightnya, ada Xavier juga, ada jangan lupain Lancelot juga yang bisa masuk keluar dengan seenak hatinya kalau emang dia jago. Kalau aku udah untuk early game aku megang ke arah Resistance, tapi kalau late game tetap ke arah siapa? Ke arah Adnan Azerwi. Yes, aku juga setuju sih nih kalau dari tim Resistance, dan kalau kita lihat di arah bottom lane ada Yuzo yang langsung face to face dengan Esmeralda, cukup berani. Kalau kita lihat dari XP lane benar-benar preman XP banget nih ternyata dari Tante Esme ini langsung maju ke depan dan mendapatkan semua minion ya. Dan kalau kita lihat dari seorang Diginya cukup mengganggu di arah top lane dari seorang Kane, cukup terpress begitu saja, mulai dicicil-cicilkan begitu saja. Lihat kita lihat dari seorang Kane yang mulai memberanikan diri maju kill seorang KL, mulai dicicil-cicil begitu aja, dan first blood didapatkan cukup cepat. Dan kalau di arah junglernya dari red buff seorang Hazard diganggu dan didapatkan begitu saja, dan seorang SWAT gagal mendapatkan red buff dari seorang Hazard ya, tertinggal satu level, bukan awal yang baik untuk Hazard. Harusnya ganggu balik sih. Biasanya bisa diganggu juga karena ada seorang Matilda juga yang punya guiding wing. Yang seperti itu tadi, kalau dia masuk bisa ditarik pakai guiding wing. Kyle-nya ter-take down lagi rupanya. Ini bukan awal yang baik itu KL ya. KL harusnya lebih menjaga posisi lagi, karena kalau kita lihat sudah ter-take down 2 kali, tentunya akan memberikan gold yang lebih untuk tim Eternal Zoe ini. Jadi seorang Kane-nya cukup kaya harusnya di sini. Tapi namanya di area bawah langsung ada ter-take down dari seorang Balmon di sana. Apakah akan terjadi peperangan lagi dari seorang Cosmo? Mungkin cuma Petrify yang dikeluarin untuk mendapatkan dari seorang Xavier di sana. Cukup sekarang juga dari Lancelot. Apakah akan terjadi double kill? Namanya tidak ingin memaksakan kehendak dari seorang Lancelot, langsung saja recall, tidak ingin di-recallin nampaknya dari seorang Lancelot. Silakan Guaman. Terus sementara itu di arah bottom lane sana dari seorang Cosmo belum ingin mundur. Cosmo menolak, sadar rupanya cukup berani untuk melawan Tante Esme dan mendapatkan darahnya dari menggunakan pasif Yuzong. Dan juga kalau kita lihat di sini dari Tartau mulai colek-colek dari seorang Balmon yang digunakan oleh seorang Hazard. Belum ada invasi lagi dari tim lawan Resistance dan tidak terjadi apapun. Dan
Dari Esmeralda-nya masih bersama untuk one by one situation Draken melawan Cosmo. Lihat Cosmo yang membalikkan situasi, mendapatkan pasifnya dan langsung full lagi darahnya, tinggal setengah darah lagi. Dan sementara itu di top lane sana, Kane berusaha untuk menahan sekali dari Tarte yang diganggu oleh dua orang gitu saja, dan Godinus dikeluarkan dan mendapatkan seorang enggak, rupanya masih belum ditahan. Dari kupanya harus dilangkah, enggak. Masih selamat dari kedua gold laner ya. Silakan apa? Iya betul sekali, tapi di area mid lane nampaknya dari seorang Javier hanya ingin ngamanin ke arah gold turret saja, tidak ingin berotasi. Tapi dari seorang memang Lancelot mungkin akan berotasi ke area atas, tapi namanya langsung terkena dari seorang Balmond. Di sana ada lethal counter, tapi nampaknya tidak. Dari seorang One dapetin 3 kill di menit 3, cukup early game yang cukup bagus buat seorang One. Dia udah dapetin 3 kill di menit ketiga, dan dari mid lane outer turret apakah diamanin dari Lazarus yang namanya itu sekali. Gak ada Xavier ke takedown, ada downing like dikeluarin, ada counternya miss di sana. Langsung ada petrify dari seorang dari seorang Cosmo. Apakah tertakedown, tapi namanya tidak, masih ada shield yang dapat membantu Esmeralda untuk selamat, untuk survive di sana. Bung Paman silakan. Yes, dari detailnya belum ada tanda-tanda ingin mundur dari kedua tim ya, masih ingin berbaku hantam ria begitu saja, dan juga dari top lane-nya One-One-nya bersama clear satu wave karena cukup terganggu dari pergerakan Popol Kupa. Sementara teman tidak mulai menyusul ke arah Popol Kupanya, ketemuan kah? Harapannya, dan dikejar begitu saja sudah dikeluarkan. Falsi harus melarikan diri, cukup sakit. Damage dari seorang Popol Kupa, harus mundur dari seorang Fals yang menggunakan Mat Hilda. Sementara itu kalau kita lihat di arah top lane masih ada pertempuran dari saja, tapi nampaknya sudah cukup terkena, tapi nampaknya Downing Light terkena serang Kane. Sekarang dari sang Kane langsung digigit dari seorang Popol, masih bisa selamat. Langsung ada cycling dari seorang Fals di sana, tapi namanya hanya untuk menakuti saja. Apakah seorang SWAT akan masuk dan Leston, tapi namanya tidak, hanya ingin mendapatkan jungle saja. Ya betul sekali, tidak ingin terkena lagi. Dan dari Turtle mungkin akan diamankan dengan mudah dari seorang SWAT di sini. Iya betul sekali. Silakan Bu Aman. Oke, mungkin aku agak nge-lag ya, Faf. Iya. Aku agak nge-lag, Faf, bentar. Oke, tapi namanya dari seorang Hydra dengan Popol Kupanya cukup menggigit-gigit dari seorang Fast, tapi namanya tidak terlalu berimpact banyak karena damage yang kurang, karena seorang Fast itu build-nya tank, akan mengarah ke dominan S. Dan nampaknya dari seorang serang Envy takedown di area mid, mungkin akan terjadi peperangan lagi di area atas karena Lancelot memiliki power hero yang ada di early game, dan di late game juga cukup masih nyebelin sih, gak terlalu lemah banget di late game, tapi namanya tidak, hanya ingin mengaman ke arah buff saja, ke arah jungle saja dari seorang Lancelot di sana. Tapi dari bawah ada di ganking, namanya tidak ada back dari hanya untuk menakuti saja dari sang Esmeralda, dan maksakan dari seorang Kane. Terbang. Kan mega kill, apakah terbang tidak sana. Seperti Hazard Downing Light dan Baywan situation yang seorang SWAT. Lethal counter yang manis banget dari seorang Hazard di sana, membunuh seorang Lancelot. Tidak ada terus mungkin dari seorang Lancelot, dan takedown saja. Tapi di area bawah masih ada peperangan, cutting minion saja, langsung ingin ngaman ke arah bawah, tapi namanya cukup salah. Harusnya Volley-Star-nya untuk ke arah minion saja dari Draken tadi. Masih ada skill Eagle, ada Petrify sempat dikeluarin, masih ada, tapi namanya tidak bisa menahan damage, terlalu sakit di sana dari sang Draken. Silakan Bu Paman. Yes, itu tadi keputusan yang kurang wise, mending ditinggal aja daripada sekalian nyawa. Sementara Digi mengeluarkan ultimate-nya, dan juga dari seorang SWAT juga berusaha untuk melarikan dirinya, dan juga belum mendapat tarung lebih, dia One-One mulai masuk. Kalau kita lihat di sini dari seorang One-One sudah mengamankan item yang cukup penting baginya, yaitu dari DHS dan juga corrosion attack speed-nya akan jadi cukup tinggi, dan juga bisa terbang ke sana kemari mencari alamat tembeng. Iya. Ke sana kemari. Alamat teng. Kalau yang Fast langsung ada Downing Light, tapi tidak terlalu sakit karena dari seorang Fast dibuat ke arah tank di sana. Langsung saja mendapatin juga dari objektif dari seorang Hazard, yaitu seorang Turtle. Ini harusnya terjadi dari atas karena mulai ketahuan dari seorang Envy, tapi nampaknya terkena dari Salwingo dari seorang Lancelot di sana.
tapi dari atas mulai tergigit saja dari seorang Kane dengan one-one-nya, tapi Sakit banget. downing light. Wow. Dari seorang Matilda di sana, silakan Bung Maman. Yes, sementara itu di bottom lane dari seorang Yuzong berusaha untuk one by one situation 2 melawan 1, ternyata 2 bahkan 3 melawan 1. Seorang Yuzong berubah menjadi draganya, Black Dragon dikeluarkan, dari Hazard juga mulai masuk, dari seorang Cosmo berusaha untuk melawan semuanya, semua pribadi. Cosmo versus everybody, lakukan pribadi dikenakan dari seorang Xavier harus hilang. Cosmonya masih hidup kah? Masih bisa selamat dari seorang Cosmo, cukup tebal ternyata dan harus ter-take down gitu saja. Kalau kita di sini dari seorang Hazardnya berusaha menumbangkan satu orang, dapatkan seorang Popol Kupa dari seorang Hazardnya. Tinggal sedikit lagi dari itu masih bisa melarikan diri kah? Masih bisa melarikan diri, latar counter dikeluarkan, tidak bisa, rupanya harus ter-take down gitu saja. 2 ditukar dengan 2, pertukaran cukup adil. Tapi masih terjadi peperangan di sana, langsung saja dari seorang Envy ditambah dari seorang Draken, mendapatkan lagi dari seorang Esmeralda. Masih tidak memiliki Circling Eagle kah, masih ada Guiding Wish, tapi nampaknya Kane mulai menyakiti dari serang squad. Apakah terbunuh? Tapi nyala dari serang Kane di sana. 5-0 merupakan angka yang baik buat serang Godland. Di menit 8 udah ngamanin 5 kill. Jadi Bung Maman silakan. yes, sementara dari itemnya sudah mengarah ke 3 item dari seorang Kane. Ini itemnya cepat banget sih, dan juga kalau kita lihat dari seorang Cosmo yang tidak kenal takut ternyata ya. One by one terus. Gak ada berhentinya, dan Esmeralda juga berusaha memberikan diri. Esmeralda bingung namanya ini versus 5 everybody. member di sana. Apa akan pasrah? Harusnya pasrah, langsung ada Downy lagi untuk menggagalkan, tapi dapat little counter. Bingung dia. Gak bisa sih. Pasrah dari seorang Esmeralda di sana, ketemu 5 member dari Nazaru. Dan keluarnya mulai muncul. Ya, untuk dari Lordnya sudah mulai muncul. Lord pertama belum terlalu tebal, tapi cukup membantu untuk menjalankan minionnya. Sementara itu dari seorang Hazard ya berusaha untuk mencari-cari kill tambahan, mencari seorang Popol Kupa. Hydra-nya dikejar, nggak ingin lebih ternyata dari seorang Yuzongnya. Lihat Yuzongnya berani banget dari tadi. Yuzong nggak ada damai-damainya lu ya, gue lihat ya Cosmo ya, tolong ya. Ini STM banget ini dari seorang Cosmo ya. Sebentar. Yuzong dari seorang Yuzong masih bisa terselamatkan, tapi masih survive di sana. Masih berada dari seorang Yuzafi, nampaknya dari seorang Cecilian, nampaknya sakit betul sekali. Langsung ada retribution dari seorang SWAT di sana. 4-3-1, dan nampaknya dari Bapak Lord terhormat diamani dari seorang Balmon dengan ladang lethal counter. Dia nggak memakai retribution di sana. Silakan Bung Maman. Ya seharusnya ini di freeze dulu lane-nya, karena kalau kita lihat Sicilian masih 10 detik lagi, dan itu bertepatan dengan minionnya yang baru hidup bersama dengan Lord pertamanya. Sementara itu dari drawing light dikeluarkan untuk meng-clear minion begitu saja. Dari bottom lane kita lihat pertempuran antara Esmeralda dan juga Yuzong sudah berakhir. Dari seorang Hazard mulai mencicil seorang SWAT-nya berusaha untuk melarikan diri, dan masih bisa, ternyata belum ada pertempuran yang lebih lanjut lagi dilakukan. Sementara itu kita lihat bot lane-nya, lihat ini Yuzong ya, woi, tolonglah, nyari ribut terus dah. Ini love language-nya physical attack ini. Kalau kita lihat, dan harus terhilang begitu saja secara Esmeralda-nya. Oh, love language-nya physical attack kelas Muhammad. Satu dari seorang Westlock. Ini namanya outer turret, masalah inner turret di area bawah, langsung ada Secret akan masuk betul sekali, langsung terkena seorang Digi, dan jurinya tidak cukup efektif di sana, langsung menghindari seorang Digi, dan memakai The Black Dragon dikeluarkan dari seorang Cosmo di sana, langsung mundur saja karena dari sekarang Hazard juga mulai menjadi barbar di sana karena udah menang level, menang duit, menang semuanya dari sang Hazard dari Jungler Balmon yang cukup tebal di sana. Tapi seorang Lancelot ting mungkin gak ada lagi Puncture, namanya Miss Puncture di sana, dan untuk di area atas udah hilang dari Bapak Lari Hormat. Mungkin dari seorang Lancelot hanya untuk nge-buying time aja agar dari seorang Hydra dengan apa dan kupanya bisa nge-clear Bapak Lari Hormat dengan cepat. Silakan Bung Maman. Yes, kalau kita lihat tadi berarti dari tim Resistance ini benar-benar membuat resisten imun dari grafik yang dipilih oleh seorang dari tim Eternal Zoe. Tapi kalau kita lihat di sini, apakah akan menjadi lebih efektif berlangsungnya late game ya? Sementara itu dari seorang Hazard dan ikan sekali maju ke depan sendirian dan mendapatkan seorang Xavier. Oh my god, gak diduga-duga ternyata bisa mendapatkan seorang. Dari Diginya harus mengeluarkan time journey-nya untuk menyelamatkan diri, dan dari Kane-nya mulai terkecil tapi full lagi darahnya. Dan kita lihat dari seorang Yuzongnya berusaha untuk menunggu seseorang kah?
clear doang, ternyata belum ada pertempuran lebih dari Lancelotnya hanya untuk melakukan pancar untuk mencicil-cicil aja, tapi tidak terjadi apa-apa ternyata. Dari mid lane-nya harus hancur dari inhibitornya, sementara itu dari seorang ENV mulai tercicil sedikit-sedikit, dan juga dari seorang Esmeralda dari Draken berusaha melarikan diri. Cosmo berubah menjadi naga, Dragon Form dikeluarkan hanya untuk mengejar seorang Draken dan harus hilang dari seorang Draken, terkena letter counter, nggak bisa bertahan lebih lama, dan juga dari seorang Xavier dapatin 3 orang, lihat dari seorang Kane-nya berusaha untuk melarikan diri, tapi nggak, rupanya masih cukup berani sekali untuk mendapatkan seorang, nggak ter-takedown, tapi teman-temannya harus ter-takedown, dari Siciliannya ter-takedown, nggak bisa melakukan team fight lebih jauh lagi seorang Cosmo-nya harus down ternyata dari seorang Hazard ingin lebih dari sesuatu yang tidak jadi, dapat sesuatu Falsia cukup sekarat masih bisa hidup ternyata. Bapak Lord yang kedua mulai muncul, apakah menjadi titik balik untuk tim Resistance, tapi enggak, ternyata dari Eternal Zawiri malah melakukan Lord yang mana mereka kurang orang 3 melawan 4, tapi setupnya cukup cepat, bahkan mendapatkan Lord yang kedua. Betul sekali Paman di sana. Cukup gila-gilaan sih dari Eternal Zawiri, walaupun dia kalah member ketika saja lotnya. Udah berwenang juga di area mid area dan Cole. Seorang Yuzong yang barbar banget lah. Gila sih dari Yuzongnya. Udah hidup juga. Iya, 5 musuh 5 nih untuk game yang kedua, dan untuk kesenjangan sosialnya selisih di 7 ke arah 8.000 dari kedua tim. Mungkin bisa ke end karena 8.000 cukup banyak di menit 14, tapi namanya langsung aja adanya downing like di sana dari seorang Xavier, tapi langsung ada Tawin Glow Time Journey dikeluarkan dari seorang Kyle, juga langsung ada circle kita Flick out dikeluarkan NV di sana. Apakah terjadi yang kita pikirkannya yang nggak tahu. Sambil juga terkena cukup keras dari seorang SWAT di sana. Mungkin udah ada Aten dari seorang dari minion yang mulai masuk, kita lihat seorang DB-nya harus ter-takedown begitu saja, dan juga Dragon dikeluarkan, belum dapat seseorang False yang bisa melarikan diri, dan harus hilang tuh dari seorang Lancelot, masih bisa hidup dari seorang False, dan juga lihat terbang seorang ada namanya game saja triple kill dari seorang one langsung saja seketika membalikan keadaan dari seorang one karena dia bisa terbang dengan adanya crossbow of tank. Dan aku nggak dari tadi itu nggak terlalu merhatiin item nih Waman. Aku tadi juga sekilas tadi di war tuh kaget banget. Udah kena Sunwing Glow, udah kena bad impact dari Sicilian. Seorang Lancelot itu kok keras seorang Lancelot. Iya. Ternyata dari Lancelot itu Lancelot tank Waman. Aku baru nyadar. Kaget lah. Kok kena bad impact kok nggak damage, kenapa ini? Aku tak lihat lah. Oh, nampaknya betul sekali dari seorang Lancelot dibuat ke arah tank, nampaknya dari seorang Lancelot di sini. Nampaknya terinspirasi dari Karina Tank ya di sini. Menggunakan Lancelot Tank. Karena kita bisa lihat Hayabusa Tank nih. Iya, aku di minggu, mungkin dia nggak tahu mungkin lihat aku apa enggak. Aku di minggu kemarin itu udah pernah ngomong, Assassin itu bisa di build tank juga. Kenapa? Kalau dia masuk, dia miss skill itu, at least dia punya at least dia bisa nge-kiting temennya, dia juga punya durability tinggi buat ngasih waktu buat temennya nge-backup. Terus buat Assassin Tank itu juga memiliki durability tinggi, karena memiliki durability tinggi, dan itu nggak mudah kepanis saat adanya adanya adu retri lah, adanya buat ngambil ke arah objektif misal turtle ataupun Lord. Tapi kerugiannya ada juga, Fav, kalau ke arah tadi Sicilian ya, berusaha untuk dicicil dari seorang Lancelot, tapi Lancelotnya nggak memberikan damage yang signifikan terhadap Siciliannya. Sayangnya di situ. Sayangnya. Setiap item yang kalian pilih itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya, guys. Yes, betul. Dan gimana, Pak? Dan ada satu item sih menurut aku yang cukup baru ya. Dari seorang Kane nih, lihat di Muhammad. Adanya Endless Battle nih. Gimana nih Muhammad? Ini perasaan dari One itu udah true damage gak sih? Iya, dari true damage saat dia masih stucknya belum, itu ada true damage. Ya. Dan ini udah tambahan true damage lagi. Mungkin pikirannya beda, tambah dari true damage lagi sih, Muhammad. Yes. Kalau aku lihat juga di sini seorang Yuzongnya hanya memanfaatkan 2 item defense ya, menuju ketiga, mungkin ini ke arah apa nih? Antiquiras paling ya, dari seorang Cosmo nih. Tadi Cosmo cukup tebal, bahkan kita lihat momen-momen di mana dia melakukan
solo versus everybody ya. Yuzong yang cukup berani, cukup barbar dengan physical attack sebagai love Love language-nya. language-nya. Aku mikir kalau Yuzong itu cuma satu item attack, ternyata dia dua, cukup berani ternyata. Dia memanfaatkan apa namanya pasifnya dengan Masih sangat udah baik. baik, betul sekali. Benar-benar melakukan semua pasifnya dengan baik. Jadi dia masih bisa sustain di depan deh. Dan juga padahal Esmeralda-nya itu udah membuat dominan loh. Tapi dia masih bisa hit. Wow, dari Cosmo nih keren banget sih. Dan kalau kita lihat dari seorang Xavier-nya belum memberikan impact yang cukup baik ya, walaupun dia sudah berkali-kali stun untuk beberapa player, tapi belum ada backup yang cukup baik. Dan Digi sih, Digi yang menurutku nggak pas di terlalu sini. bermain, betul sekali kan. Karena seperti yang aku sebutkan tadi, gunting batu kertas, misalkan dia ngepick Digi, kita tinggal kita pick aja lah hero-hero roamer yang CC-nya nggak nyebelin. Misalkan Matilda nyebelinnya misalkan gini, Digi gunain skill 2 yang bisa narik, kita loncat tarik lagi, kita bisa ditarik sama Guide Wing dari seorang Matilda itu sendiri. Enak Yes. banget sih kalau Matilda buat counter Digi juga. Dan tadi One One tuh pick ke berapa sih? First pick kayaknya tadi One. First ya. Iya, first pick. Dan One One itu sendiri punya apa namanya, punya punya skill 2 yang purify gratis lah untuk meng-counter dari skill 2 Digi. Tapi ya itulah yang terjadi Land of Down. Mungkin cukup ya kalau analisis dari aku ya. Oh iya betul. Dari aku juga cukup sih untuk game yang kedua kali ini, dan good game buat pemuncak klasmen yaitu Eternal Zerwe yang udah hampir 15 poin ya. Mungkin 15 poin karena ini menang. 15 gak sih Bung? Iya, mungkin 15. Dan Ini poinnya gimana sih kalau menang plus 1? kelihatannya kayak bola sih kayaknya ya. Gimana tuh? Pokoknya selamat lah buat pemuncak klasmen dari Eternal Zerwe, dan nice try buat The Resistance. Udah Yes. sih cukup dari aku. Dan ini juga udah sampai tahap national group stage. Jadi walaupun kalian sudah ya mungkin belum bisa mendapatkan kemenangan ya dari tim Resistance, tapi at least kalian sudah membuktikan kalau kalian ini bisa dibilang jagoan dari provinsi kalian lah. Kalian juga tetap top banget, kalian juga tetap jago. Terima kasih sudah ini ya, udah berjuang walaupun ya seperti itu. Keren sih, keren untuk kalian berdua. Keren, betul sekali Muhammad. Ya mungkin dari aku cukup. Gimana Pak? Oke, mungkin aku dari cukup, aku Apap dan rekan saya. Aku Paman, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like, subscribe, komennya. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton mabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Dadah.